Tata surya kita sangat unik loh. Di dalamnya ada banyak fenomena misterius yang belum bisa kita pecahkan. Bahkan kabarnya, di balik Neptunus ada planet raksasa rahasia, gunung berapi di Pluto bisa nyemburin es, dan ngarai raksasa di Mars seluas daratan Amerika Serikat. Semua fakta ini bisa bikin kamu bingung kan? Tapi kira-kira beneran gitu nggak ya? Nah, kita cari tahu yuk! Tata surya kita sudah ada sejak 4,6 miliar tahun yang lalu. Jadi bisa dibilang umurnya emang udah uzur. Para saintis bisa menyimpulkan temuan ini setelah mereka meneliti meteorit sebagai materi tertua yang bisa mereka dapatkan. Di Venus, kamu nggak akan bisa berlama-lama memakai topi. Berdiri di permukaannya aja sulitnya minta ampun. Angin di situ sangat kencang dan angin atasnya bertiup 50 kali lebih ngebut dari kecepatan rotasi Venus. Angin kencang ini terus menerjang permukaannya dan makin lama semakin ganas. Kamu pengen datang langsung ke situ ya? Oke, berarti kamu perlu menempuh perjalanan lebih dari 17 miliar kilometer dari bumi sebelum keluar dari tata surya. Jangan lupa bawa Google Maps ya. Metana adalah produk samping berwujud gas yang dihasilkan dari aktivitas vulkanik. Selain menjadi bagian dari atmosfer Mars, materi ini juga terus-terusan bikin para astronom kebingungan. Volumenya juga berubah-ubah dan mereka nggak tahu pasti asal-muasalnya. Mungkin nggak sih kalau di Mars ada kehidupan? Kamu masih ingat kan kalau Pluto pernah menjadi planet di tata surya kita, tapi statusnya telah dicopot sejak tahun 2006. Kemudian si Pluto berganti gelar menjadi planet Katai, dan uniknya diameter planet ini ternyata lebih pendek dari panjang daratan Amerika Serikat. Jarak dari pesisir barat ke pesisir timur Amerika yaitu sekitar 4.300 km, sedangkan Pluto cuma berdiameter 2.300-an kilometer. Planet Uranus berotasi ke arah samping dan para astronom belum bisa ngejelasin alasan di balik posisi anehnya ini. Mungkin penyebabnya karena tabrakan dahsyat di masa lalu, tapi sejauh ini klaim tersebut cuma sebatas teori sih. Jadi memang cuma Uranus yang posisinya miring. Matahari kita gede banget. Gimana enggak? Masanya aja sampai 99,86% dari total massa tata surya, terutama hidrogen dan heliumnya. Sedangkan 0,14% sisanya menjadi massa dari kebanyakan planetnya. Aktivitas tektonik kemungkinan nggak cuma terjadi di bumi, tapi juga ada di planet lain. Para astronom telah menemukan bentuk dataran mirip tebing di Merkurius. Jadi kemungkinan planet ini bisa mengecil sangat cepat karena dipicu oleh aktivitas tektonik. Di kebanyakan film sci-fi tentang luar angkasa, karakter utamanya akan masuk ke sabuk asteroid sambil terus menangkis gempuran batu luar angkasa. Objek antariksa ini jelas sangat membahayakan pesawatnya, tapi kenyataannya nggak seheboh itu kok. Satu-satunya sabuk asteroid yang diketahui astronom berada di antara Mars dan Jupiter. Di area itu memang ada ribuan asteroid, tapi jaraknya sangat berjauhan, jadi kemungkinan besar nggak saling bertabrakan. Di balik orbit Neptunus, terdapat sabuk Kuiper yang dipenuhi objek es raksasa. Tapi anehnya, para saintis nggak bisa memperkirakan pola gerakannya. Jadi mereka cuma bisa ngejelasin planet tersebut mungkin berada di balik Neptunus. Planet hipotetis ini diberi nama Planet 9 dan keberadaannya masih perlu dikonfirmasi. Perbedaan antara gunung berapi di bumi dan di Pluto ibarat seperti api dan es. Beneran, gunung berapi di bumi ngeluarin lava, tapi kalau di Pluto ngeluarin es. Jadi saat membeku, air mulai memuai dan tekanan kuat ini terus terakumulasi sampai akhirnya duar. Esnya meletus. Akibat dari proses ini, terbentuklah kriovolcano baru. Salah satu satelit Saturnus, Lapetus, memiliki dua warna unik. Salah satu sisinya disinari cahaya terang, tapi sisi lainnya gelap mencekam. Dan para ilmuwan masih belum bisa menyingkap misteri ini. Keanehan
Kelebihan lain soal Pluto bisa terlihat di atmosfernya. Atmosfer di planet Katai ini jauh lebih tinggi dibandingkan atmosfer bumi. Di dalamnya juga ada lebih dari 20 lapisan yang semuanya sangat dingin dan super padat. Kita hidup di dalam matahari. Waduh, maksudnya gimana tuh? Masa iya sih kita menghuni bola panas kemerahan sejauh 150 juta kilometer itu? Enggak lah, tapi atmosfer matahari membentang jauh sampai keluar dari permukaan yang terlihat. Dan bumi kita masih berada di dalam jangkauannya. Malahan, hembusan angin suryalah yang menciptakan fenomena menawan seperti aurora. Lautan di Jupiter lebih luas dari semua laut di tata surya kita. Tapi kok beda ya dari laut yang biasa kita lihat? Gak seperti di bumi yang dipenuhi air, lautan di Jupiter berisi hidrogen metalik. Dan kedalamannya mencapai 40.000 km atau hampir setara dengan keliling bumi. Atmosfer matahari lebih panas dari permukaan sang bintang, suhu permukaannya mencapai 5.500 derajat Celcius, tapi di atmosfer atasnya bisa sampai ratusan ribu derajat Celcius. Dan menurut dugaan para saintis, semburan panas dari matahari punya keterkaitan dengan fenomena unik ini. Cincin indah Saturnus pertama kali teramati pada tahun 1600-an. Dan ternyata beberapa planet lain juga bercincin loh. Semua planet gas raksasa, Uranus, Neptunus, dan Jupiter diketahui memiliki cincin, tapi cincinnya ini sangat tipis dan sulit dilihat. Tapi planet Mars, Venus, dan Bumi terdiri dari batu, jadi nggak memiliki cincin. Galaksi Bima Sakti nggak cuma menaungi tata surya kita. Galaksi yang kita tempati ini memiliki 100 miliar tata surya. Itu baru di galaksi kita aja loh. Pasti jumlah totalnya di seluruh alam semesta bakalan banyak banget tuh. Batuan dari Mars bisa ditemukan di bumi kita. Para saintis telah menganalisis kandungan kimia meteorit yang ditemukan di gurun Sahara, Antartika, dan berbagai tempat lain. Dan mereka dibikin kaget bukan main setelah tahu kalau sampel tersebut berasal dari Mars. Karena jaraknya paling dekat dengan matahari, Merkurius sering dianggap paling ngebul, padahal kenyataannya nggak begitu loh. Venus ternyata lebih panas dari Merkurius, meski jaraknya terpaut 48 juta kilometer dari jarak matahari ke Merkurius. Planet ini punya atmosfer yang sangat tebal, sekitar 100 kali lebih padat dari atmosfer bumi. Kebanyakan atmosfernya juga mengandung karbon dioksida alias gas rumah kaca. Makanya, suhu Venus bisa naik sampai 468 derajat Celcius. Suhu segitu bisa dipakai untuk lelehin timah loh. Tapi kalau di Merkurius, suhu maksimumnya cuma mencapai 427 derajat Celcius. Kondisi di satelit Jupiter Io selalu bergejolak karena ratusan gunung berapinya terus ngebul. Dan dari dekat, kamu bisa ngelihat asapnya yang membumbung tinggi ke atmosfer Io. Sejauh ini gunung berapi paling besar di seluruh tata surya berlokasi di Mars. Diameternya kurang lebih 624 km dan tingginya setara dengan Gunung Everest. Tapi gimana ya bisa ada gunung segede itu? Jawabannya gampang aja, gravitasi di Mars lebih lemah daripada gravitasi di bumi. Objek kecil di luar angkasa ternyata bisa punya satelit sendiri. Pada tahun 1993, probe Galileo melintasi asteroid mini berdiameter 32,2 km. Dan asteroid ini juga punya satelit yang berdiameter 1,6 km. Sejak saat itu, para astronom nemu banyak satelit di sekitar planet kecil di tata surya kita. Sistem ngarai Valles Marineris di Mars 10 kali lebih luas dari Grand Canyon. Hal ini bikin para astronom kebingungan karena di Mars nggak ada aktivitas lempeng tektonik. Di permukaan Jupiter terdapat area unik bernama bintik merah raksasa. Dan ternyata bintik ini adalah badai yang telah bergejolak di Jupiter selama berabad-abad. Tapi sekitar 20 tahun yang lalu, para saintis mengamati area merahnya mulai mengecil, jadi ukurannya sekarang tinggal setengah kalinya. Itu pun masih setengah kali lebih gede dari bumi. Gimana? Ada fakta unik seputar tata surya yang kelewatan nggak?
komen di bawah ya. Kamu jadi semakin tahu kan? Jangan lupa kasih like-nya dan share video ini ke teman-temanmu. Ada juga video mantul lainnya yang bisa kamu tonton. Pilih aja video favoritmu di sebelah kiri atau kanan layar dan tetaplah di sisi terang kehidupan.